Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdian Samaruf, dosen di Fakultas Ferdian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing terkait membuat sebuah aplikasi menggunakan prototype. Nah, pada sharing session kali ini, kita menggunakan studi kasus yaitu aplikasi Diamond HR, di mana aplikasi Diamond HR ini merupakan aplikasi Human Resource Information System. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja uh, untuk masuk ke tampilan UI-nya. Nah, di sini kita nantinya akan secara bertahap ya, dari slashing UI sampai keseluruhan aplikasi menjadi satu keutuhan. Nah, pada part 1 kali ini nantinya kita akan melakukan slashing UI pada splash page, kemudian login page, dan register page. Nah, mungkin sebelum melakukan slashing UI, kita melakukan analisa terhadap tampilan UI-nya terlebih dahulu. Nah, untuk splash page sendiri ini, dia cuma berisi ini ya, background color berwarna biru. Nah, mungkin nanti untuk warna birunya bisa kita jadikan sebuah share value yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Nah, kemudian di tengahnya ada ini ya, uh, gambar atau logo dari aplikasi tersebut. Nah, mungkin nanti kita bisa ekspor dari gambar tersebut. Nah, biasanya di splashpad ini nantinya akan tampil cuma beberapa detik. Baru kemudian nanti akan dinavigasikan ke login page. Nah, untuk di login page sendiri ini juga memiliki background warna sendiri ya. Kemudian untuk teksnya, dia juga pakai Poppins nih. Nah, mungkin nanti kita bisa mengimplementasikan menggunakan package dari Pub.Desk yaitu Google Font. Nah, karena di Google Font sendiri itu udah ada Poppins ya. Nah, kemudian untuk font weight-nya juga nanti bisa kita buat share value, kemudian text style-nya juga, terus ini ya, default margin mungkin bisa kita buat juga. Nah, kemudian nanti kita juga bisa buat ini reusable widget, di mana untuk setiap fontnya kan sama nih, di atasnya ada label, terus di bawah fontnya. Nah, mungkin nanti kita bisa buat reusable widget biar bisa digunakan berulang-ulang. Nah, kemudian di sini juga ada ini uh, button. Nanti bisa kita bikin button custom. Nah, mungkin langsung saja kita buka VS Code-nya. Nah, kemudian teman-teman silakan buat project baru ya. Ini saya namai Nah, di sini saya namai Diamond XRS. Kita tunggu. Setelah dinunggu mungkin kita bisa nge-launch juga untuk ininya ya, emulatornya. Di sini saya pakai Android. Nah, mungkin kita coba running terlebih dahulu. Nah, jadi ini ya ketika project starter Flutter itu di running pertama kali ada template-nya seperti ini. Mungkin langsung saja kita buat struktur project-nya. Di sini mungkin kita bisa buat folder pages dulu. Untuk pages sendiri mungkin bisa kita masukkan dalam UI ya. Pindahkan. Kemudian di dalam UI juga ada widget buat menampung common widget atau reusable widget. Nah, kemudian mungkin kita juga butuh share value. Nah, mungkin sementara itu dulu. Nah, di sini ini ya, mungkin kita hapus terlebih dahulu untuk yang tidak kita gunakan. Di sini sampai template-nya kita hapus. Terus kemudian teman-teman bisa ini ya,
untuk menghapus komen ini bisa pakai extension dari VS Code yang namanya remove comment. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai extension remove comment ini ya. Nah, untuk cara pakainya tinggal Command Shift atau Ctrl Shift, kemudian remove all comment. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian home mungkin kita bisa panggil splash page lebih dahulu, dan kemudian kita bikin halaman yaitu splash page dot. Nah, kemudian kita buat stateless di sini splash page, kemudian kita panggil scaffold. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau ini kan ada beberapa warna nih. Nah, mungkin kita bisa bikin share value-nya terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama mungkin untuk color-nya terlebih dahulu. Color, primary color, untuk warna birunya dulu ya. Primary color, fonts, color, kita copy untuk hexanya, kemudian kita copy sini. Kemudian untuk ini ya, warna hitamnya kita copy, color, black color, kita ganti untuk biasanya di sini. Oke, kemudian untuk warna grey ya. Oke, kemudian ini di background colornya ada. Nah, kita copy di sini. Color, background color. Oke, kemudian mungkin cukup ya itu. Kemudian mungkin kita bisa buat untuk tekstilnya terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin kita perlu import ini ya, Google Font. Nah, di sini saya pakai extension dari VS Code lagi yang namanya Password Assist. Kita cari di sini namanya Google Font. Kita tunggu sampai selesai ya pakai. Nah, setelah selesai mungkin kita bisa buat tekstilnya terlebih dahulu. Style, dengan primary textile kita pakai yang Google Font ya. Kita ganti ya Google Font province. Nama primary color. Nah, kemudian kita buat juga yang gray color ya, textile, yang ini black color ya kan, black color. Kemudian gray-nya black textile, kemudian textile. Nah,
Kemudian di sini kita juga perlu menginputkan warna putih. Nah, kita juga membutuhkannya. Terus kemudian kita juga bisa buat tekstil, download tekstil. Nah, kita membutuhkannya di sini. Kemudian blue tekstil juga, primary tekstil, primary tekstil. Nah, mungkin cukup itu ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa bikin font weight, light, regular, medium, semi bold, dan bold. Nah, untuk regular mungkin bisa kita hapus karena default filter sudah 14. Nah, kemudian kita buat marginnya dengan default margin 24. Nah, setelah itu kita buat bagian scaffoldnya, kemudian background color, kita panggil primary color. Kita coba save. Di sini belum di import. Nah, kemudian kalau kita lihat kan ini ya, ada gambar. Nah, mungkin kita import dulu gambarnya. Pilih yang 4 kali ya, agar lebih jelas. Kita lihat previewnya. Sudah sesuai. Kita tinggal export ke project kita. Kita buat folder baru namanya asset. Di sini kita namakan IC logo. Nah, kita cek apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Nah, selanjutnya untuk mengakses gambar tersebut, teman-teman ini ya bisa melakukan uncomment di bagian sini aset di uncomment. Kemudian untuk path-nya kita sesuaikan aset. Nah, seperti ini teman-teman. Kita publish. Untuk merapikan komen tersebut, teman-teman juga bisa pakai tadi komen seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba akses di splash page-nya. Kita buat body, center, tab, dan image, asset. Kita sesuaikan IC logo sudah keluar. Kemudian untuk ukurannya 189 179 ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya karena ini nantinya akan ditampilkan selang beberapa detik, teman-teman bisa menambahkan ini ya fitur delay di sini. Nah, ini 3 detik sudah cukup sih. Text material, page root, konteks, kita buat login page. Di sini kita perlu bikin login page ya. Kita buat stateful aja, login page seperti ini, return scaffold. Nah, kita import yang login page, kemudian kita set. Kita lihat ada perubahan. Nah, ini langsung dinavigasikan ke login page ya. Di login page sendiri dia juga ada ini ya, background color.
Nah, kalau dilihat background colornya yang pertama tadi yang kita buat di save tadi. Nah, mungkin kita panggil aja background color. Oke. Consnya kita hapus. Sudah berubah. Terus body panggil, itu kita panggil color dulu. Nah, ya untuk UI pertamanya ini ya, ada gap antara gambar dengan top layer. Nah, mungkin kita kasih size box dulu. Size box h 48. Kemudian kita kasih image, kita set logo dengan ukuran 6048. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ada marginnya, ini kita bisa bungkus pakai padding, symmetric, horizontal, default, margin, oke. Nah, kemudian kita perlu bikin teks di sini. Kita kasih style, namanya black text style ya. Copy width. Untuk fps-nya berapa? Fps-nya 20. HB-nya bold. Width-nya maksudnya bold. Oke, udah. Kita tunggu keluar. Nah, oh ya, di sini ada gap ya. Ini kita bisa copy size box-nya. Kemudian di sini bisa kita buat rata kiri maksudnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika sudah kita ratakan di. Nah, kemudian di bawahnya ada ini juga. Ada size box dulu, baru sign in dan text free text-nya. Mungkin kita copy. Di sini 38. Kemudian untuk teksnya cuma sign in. Untuk font weight-nya semi bold. Oke, udah. Untuk font size-nya 24 ya. Kemudian bisa kita tambahkan ini langsung di tekstilnya. Pakai ya. Kemudian untuk stylenya gray, text style. Nah, untuk font size-nya juga 14 normal dan font weight-nya ya regular juga, jadi nggak perlu menambahkan apa-apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke ini. Kita kasih size dulu 13 bentuknya. Kemudian
kita panggil container, dan decoration untuk border radiusnya coba kita cek, dia 26 ya, 26. Kemudian di sini terdapat padding ya 24. Kemudian kita kasih padding, dibuat all aja, default margin. Kemudian untuk width-nya kita double infinity. Setelah itu kita buat ininya, chart-nya. Mungkin bisa kita pakai column, chart, column. Kita panggil text terlebih dahulu dengan nama email address. Kemudian text group-nya kita panggil decoration, panggil untuk mempercantiknya decoration, input decoration, border, panggil border outline, input border dengan border radius berapa, 100 ya. Ini kita sesuaikan saja. Oh ya, di sini sepertinya ada gap juga. Gapnya berapa nih? 11 ya. Nah, bisa kita tambahkan juga. Seperti ini teman-teman, hasil kita serangkannya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan ini ya, cross axis alignment. Cross axis alignment-nya kita buat start ada kata kiri. Nah, ini ya setelah kita menambahkan text field-nya. Nah, kemudian untuk labelnya kan ininya warnanya grid textile ya. Kemudian untuk fokus color-nya itu warnanya primary color. Mungkin bisa kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini dia masih pakai warna bawaan filter ya, yaitu di purple. Nah, mungkin yang pertama kita tambahkan style dulu, yaitu grid textile aja. Fokusnya kita hapus, kemudian untuk input decoration-nya kita tambahkan fokus color-nya di primary color. Kemudian hovernya kita samakan juga menjadi black color. Seperti ini. Kita coba cek. Nah, ini ya teman. Nah, di sini kan ada bottom overflow. Nah, mungkin untuk bagian colornya kita akalin, bisa kita wrap dengan single child scroll view. Jadi bisa di scroll. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin kita bisa tambahkan ini ya, jadikan antara label dan text seperti ini menjadi satu widget reusable. Nah, mungkin bisa kita namakan text field custom dan kita buat stateless widget text field custom. Kemudian untuk bagian login tadi kita copy aja, masukkan ke sini, kita ganti column. Kita copy paste di sini, kita import, kemudian kita tambahkan kata kirinya. Start.
kemudian karena kita pakai reusable widget, mungkin kita perlu memparsingkan data, yaitu final string labelnya ya. Kemudian kita bisa generate pakai konstruktor, dimana teman-teman bisa install extension data class generator ya. Nah ini kita bisa ya install extension tersebut. Kemudian untuk labelnya bisa kita panggil di bagian sini. Kemudian di bagian login kita hanya perlu memanggil ini text field custom dan label null address. Nah, hasilnya akan sama saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi. Nah, mungkin di sini kan ada gap, mungkin bisa kita tambahkan juga ya di text field customnya. Kita copy aja dengan size 16 tadi. 16. Kita balik lagi, terus kita copy aja. Sini. Kita ganti password. Nah, jadinya seperti ini. Nah, mungkin bisa kita cek dulu. Nah, kalau ini kan masih terlihat ya, iya hurufnya. Nah, sedangkan di sini tuh dia anonymous. Nah, mungkin untuk text fieldnya bisa kita edit lagi. Kita buat konstruk baru, variable konstruk yang bertipe boolean, obscure tag aja namanya. Terus kita generate, kita buat default value-nya menjadi false. Kemudian untuk obscure text-nya kita tambahkan obscure text. Oke. Setelah udah, kita balik lagi ke login, tambahkan obscure text-nya menjadi true. Seperti ini ya. Nah, dia jadi anonymous. Nah, kemudian kita perlu memanggil ini apa namanya, alphabet button. Mungkin bisa kita kasih size box dulu karena tadi sudah ada. Kita kasih size boxnya cuma 14. Kemudian kita panggil alphabet button plus, kemudian saltnya kita ganti text change in. Oke, costnya kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita perlu styling juga, namanya alphabet button style from. Untuk background colornya primary color ya. Terus untuk border ini nggak perlu sih karena defaultnya juga udah ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk teksnya kita perlu ganti menjadi white text style ya, dengan value 16 dan semibold. Kita copy width, widthnya 16, nya semibold. Nah, untuk membuatnya jadi sesuai ukurannya, ini bisa kita tembus pakai size box dengan width double infinity, kemudian height-nya 46.
ini ya teman-teman. Nah mungkin untuk elevator button ini bisa kita jadiin widget juga, namanya elevated button custom status elevated button custom. Returnnya kita panggil Facebook tadi, kemudian kita import. Untuk filosofinya kita cukup panggil elevated button custom. Nah, ini. Seperti yang tadi, karena sign in-nya ini beda-beda, mungkin bisa kita pastikan terlebih dahulu. Untuk labelnya kita generate, kemudian kita cut bagian sini, masukkan labelnya, tambahkan di sini label sign in. Oke. Nah, hasilnya sama aja ya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan untuk text buttonnya di sini, di bawahnya kontainer. Nah, di sini dia ada gap sekitar 69, bisa kita tambahkan Facebook H 69. Kemudian kita bisa akali dengan manggil row ya, row text. Untuk stylenya dia beri text style ya, kemudian normal semua, berarti cukup itu doang. Kemudian text lagi register in style primary text style ya, kita hapus. Nah, untuk teks ini mungkin bisa kita wrap dengan gestur detektor dan on tab ini. Kemudian agar dia ke tengah mungkin bisa kita tambahkan manage alignment center. Seperti ini ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil menambahkan login page. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa membuat ini ya, register page. Nah, mungkin bisa kita copy paste saja dari login page. Untuk loginnya kita copy dari scaffold sampai ke scaffoldnya. Kemudian kita buat stateful juga. Register page. Kita return scaffoldnya. Kemudian kita import satu persatu. Button-nya, textbooknya. Nah, udah ya. Kemudian di bagian login page mungkin kita bisa buat navigasi, navigator, push, contact, material, page root, contacts, register page. Nah, kita import.
ini ya teman-teman. Kita coba akses dan dia sudah masuk. Mungkin bisa kita ganti dari atas. Nah, untuk teksnya register account, gantikan untuk akunnya. Oke, kemudian sign up. Nah, dia sudah berganti. Dan sini ini kita ada miss nih. Di sini kan ada spasi nih. Nah, kita lupa untuk menambahkan spasi, mungkin bisa kita tambahkan. Kita masuk ke login page, kita register page, kemudian ini masih sama, kemudian ditambahkan ini ya, tekstur baru yang namanya kepentingan. Company terus untuk teks buttonnya digantikan jadi continue, dan untuk teks button bawah tambahkan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahkan juga navigator, terus dari yang background, konteks, login page. Ini seperti ini. Kita register seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan slashing UI ya untuk secara keseluruhan. Nah, mungkin untuk part 1 kali ini cukup sampai di sini. Mungkin untuk nextnya kita akan coba untuk integrasi menggunakan database Laravel yang sudah saya buat di GitHub saya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video selanjutnya. Sekian dari sharing session dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.